Ketika IQ warga negara Republik Indonesia atau WNI atau warga plus 62 ini disandingkan dengan IQ gorila primata ini, angkanya bisa sama. Loh kok bisa? Angkanya berapa? 78 bos. Nah kita biar nggak misunderstanding, kita reaction dulu pemberitaannya seperti apa dari laman CNBC Indonesia Instagram. Jangan lupa subscribe Aksanation. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. IQ warga RI disandingkan dengan gorila, angka mirip, makna beda. Nah ini daftar negara dengan rata-rata IQ tertinggi atau International IQ Test IIT 2024. Nah ini Cina ini posisi pertama dengan skornya 107, Taiwan, Hong Kong, Makau. Nah ini ya orang-orang Cina semua lah ya istilahnya kalau IQ tertinggi. Terus dilanjut Korea Selatan, Jepang, Asia Timur semua ya. Lalu Iran, Singapura, Rusia, Mongolia, dan itu 10 besar. Dan Indonesia ini berada di urutan ke-98 dengan skor 78,5. Wah, ini data dari studi Intelligence of Nation karya Richard Lin dan David Baker. Estimasi IQ gorila berada di rentang 70-90 berdasarkan eksperimen kognitif pada gorila mengukur kemampuan spesifik memori visual, pengenalan simbol dan atau pemecahan masalah sederhana. Angka IQ 70-90 pada gorila bukan hasil tes IQ manusia. Menyamakan skor ini secara langsung dengan IQ manusia adalah kesalahan kategorikal, instrumennya berbeda, konteksnya berbeda, dan tujuan pengukurannya berbeda. Nah, itu tadi ya, meskipun angkanya ini sama dengan IQ gorila, tapi ini dari tujuan tesnya aja udah berbeda, terus skema tesnya juga udah berbeda, instrumen pengukurannya ini juga berbeda. Jadi meskipun angkanya sama tapi ini maknanya berbeda karena mungkin ini kategori untuk hewan primata, tapi kalau manusia adalah manusia seperti itu, atau IQ orang-orang di seluruh dunia. Kita baca aja captionnya seperti apa. Perbandingan antara rata-rata IQ orang Indonesia dan gorila kembali beredar di ruang publik. Klaim ini biasanya bersumber dari satu angka lama, skor IQ Indonesia 78,5, dan dalam studi The Intelligence of Nation karya Richard Lin dan David Baker, angka tersebut lalu disejajarkan dengan estimasi IQ gorila yang berada di rentang 70-90 berdasarkan sejumlah eksperimen kognitif pada primata besar. Dari sini kesimpulan liar muncul, Indonesia disebut setara gorila. Ini kan sering banget gara-gara tes ini, Indonesia ini sering banget disejajarkan, dikiranya sama gitu ya dengan IQ-nya gorila, padahal nggak gitu. Padahal itu alat ukurnya atau tujuannya aja udah berbeda dan lain sebagainya tadi kan. Masalahnya bukan sekedar benar atau salah, melainkan pada cara membaca data, memahami konteks global pengukuran kecerdasan. World Population Review 2024 mencatat Cina, Taiwan, Hong Kong, dan Makau berada di puncak dunia dengan rata-rata IQ 107. Nah itu tadi ya. Jadi kalau ada yang ngebanding atau ini IQ 78,5 ini setara banget dan gorila ini enggak tentunya ya, karena ini emang sebenarnya alat ukurnya ini berbeda dan maknanya ini berbeda, seperti itu positive people. Tapi bagaimana kalau komentar netizen menanggapi hal pemberitaan ini seperti itu? Kita coba baca. Sepertinya kaum 58% penyumbang terbesar, soalnya suara mereka dapat dibeli hanya dengan makanan gratis. Pantas jualan agama di Indo juga laris. SDM tinggi, SDM rendah. IQ pejabat itu mungkin. Kita bisa marah yang artinya membuktikan data ini, atau kita bisa koreksi diri dan memperbaiki attitude dan sistem pendidikan kita. Negara yang maju, energik, open, dan kohesif. Mayoritas termul gitu. Tambah miris menerima kenyataan 47,5% anggaran pendidikan disedot untuk mendanai MBG gitu ya. Kata. Oke gas ya, enggak tahu kok, tanya saya. Mau kaget tapi udah 30 tahun tinggal di Indonesia. Nah, yang 58% menyumbang lebih banyak. Perbandingan Indo sama Cina. Secara umum, IQ atau emotional quotient sering dianggap lebih penting daripada IQ intelligence quotient untuk kesuksesan jangka panjang. Kepemimpinan dan hubungan sosial, IQ
seorang diterima bekerja, kemampuan teknis, kemampuan EQ yang membuat seorang dipromosikan, manajemen diri, empati, dan kolaborasi. Kombinasi keduanya adalah ideal, tetapi EQ lebih dominan dalam keberhasilan karir dan hidup. 58%. 78 itu rata-rata nasional. Berapa kali saya rekrutmen banyak ketemu lokasi yang ada aja di 64, 66, dan seterusnya. Itu rata-rata yang artinya ada yang di bawah itu. Emang mirip kan? Emang enggak? Pantesan banyak knalpot brong di jalanan. Bahkan membaca data pun tak mampu dan langsung oversimplifikasi. Coba MBG diganti jadi sekolah, TK, universitas gratis, dan rumah sakit gratis. Yakin gue Indonesia emas. Nggak apa-apa otak kosong mah, yang penting perut kenyang dari MBG. Itu seperti dengar para pejabat yang menjelaskan problem atas kebijakannya, seperti pejabat terkait yang mengomentari keracunan, MBG, bencana Sumatera, korupsi haji, dan sebagainya. Nggak heran kalau lihat komen netizen di sosmed gitu ya. Info aja, botol baygon masih aja tulisan dilarang diminum, dikonsumsi. Setengah warga TikTok tidak terima. Aduh. Bisa dilihat dari kualitas sosmed, isinya banyakkan disinformasi, terutama akun-akun sosmed daerah. Masyarakat makan konten dan narasi nggak jelas. Tiap hari kagak bisa bedain mana hoax, mana bukan. Belajar dan TikTok bukan di kelas. So, mulai sekarang jangan biasakan menyebut Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Realitanya kita kekurangan keduanya. Dari komenan di sini aja udah terbukti kalau yang dikatakan studi IQ ini benar. Perlunya MBG biar pada cuan. Parah, gorila itu pikiran utamanya makan dan makan. Pendidikan sih nggak butuh mereka. Waduh. Terus dibalas dibuktikan oleh MBG. Maunya gimana ya, tapi kenyataan di lapangan emang begitu. Nah, itu tadi ya komentar-komentar netizen terkait dari pemberitaan bahwa tadi EQ manusia dan gorila ini meskipun angkanya sama, tapi ini konteks berbeda, maknanya berbeda, alat ukurnya berbeda, dan tujuan penelitian ini juga berbeda, seperti itu positive people. Jadi ya jangan underestimate terlebih dahulu. Tapi tadi ada yang bilang bahwa itu kan EQ rata-rata ya, 78. Ya berarti kan bisa ada yang di bawahnya, tapi juga ada yang di atasnya. Kalau rata-rata ya mayoritas EQ-nya mungkin standarnya seperti itu. Kalau menurut positive people gimana pendapatnya, kita pengen dengar. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.